Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui, kemarin dan hari ini beredar terus tentang keputusan pemerintah mencabut status PSN, Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk II. Saya bukan membahas tentang pencabutannya, tapi karena itu sudah wajar saja dicabut karena memang diperoleh dengan cara yang tidak elok. Tapi yang saya mau bahas adalah tuntutan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terhadap PIK 2 dengan pencabutan status tersebut. Kita tahu bahwa proyek strategis nasional status PSN PIK 2 itu diperoleh lewat pintu belakang, dan saya perkirakan itu adalah hasil negosiasi antara Joko Widodo dengan oligarki yang selama ini menjadi pendukung kekuasaan Joko Widodo. Kita tahu pada saat itu ada 3 PSN yang keluar, yang ujuk-ujuk keluar, yaitu adalah PSN PIK 2, BSD, dan PSN Surabaya. Ini sangat aneh. Dan ini tidak bisa dibantah, susah dibantah bahwa ini ada kaitan dengan sumbangan tanda kutip oligarki yang melakukan dipaksa tanda kutip investasi di ibu kota negara, sehingga tahu-tahu keluar PSN PIK 2. Nah, seperti selalu saya katakan bahwa membahas proyek seperti ini kita harus menyampaikan siapa saja sebenarnya yang kerok daripada kebijakan tersebut. Saya selalu membiasakan itu. Kita tahu bahwa PSN PIK 2 ini keluar atas usulan, tapi saya yakin atas permintaan Jokowi kepada Menteri Pariwisata saat itu, Sandiaga Uno, yang mengusulkan BSD dan PIK 2 menjadi PSN dan ditetapkan oleh Airlangga Hartarto Menteri Menko Perekonomian menjadi PSN. Tapi kita harus tahu bahwa di samping Airlangga Hartarto ada staf khusus Menko Perekonomian, yaitu mantan Bupati Tangerang yang memang sebagai inisiator tanda kutip ininya PIK 2 yang mendorong PSN tersebut keluar. Artinya kalau kita mau tahu biang keroknya kira-kira seperti proyek lain adalah, satu adalah Joko Widodo, yang kedua adalah Sandiaga Uno, yang ketiga adalah Airlangga Hartarto, yang keempat adalah mantan Bupati Tangerang yang staf khusus Menteri Perekonomian. Ini adalah penanggung jawabnya. Nah, kita tahu PSN PIK 2 ini saya mulai membuka kasus ini yaitu bulan Mei 2024, karena pada saat itu keluar PSN dan dipasanglah seluruh papan nama dimulai dari 9 kecamatan. 9 kecamatan di Kabupaten Tangerang dan Serang yang saya perkirakan luasnya itu sekitar bisa mencapai 100.000 hektar. Lebih luas dari Singapura. Singapura itu adalah 77.000 hektar, Jakarta 66.000 hektar, ibu kota negara itu 54.000 hektar. Jadi jauh lebih luas. Nah, dan menguasai laut. Kemudian muncullah kasus pagar laut yang panjangnya 31,6 kilometer. Dan perlu publik tahu bahwa sekarang itu sudah 2 kecamatan sebenarnya sudah habis, yaitu Teluk Naga dan Kosambi. Itu sudah diambil PIK 2 dan sudah digusur semua oleh PIK 2. Nah, kita bertahan, akhirnya kita bergerak bahwa ini terjadi pelanggaran, dan saat itu betul-betul seluruh rakyat dipaksa untuk menjual tanahnya dengan harga 15 sampai 50 ribu rupiah per meter. Dan kita berhadapan, dan saya betul-betul berhadapan dan dilaporkan, bahkan berkali-kali dipanggil polisi, kemudian di cara-cara kriminalisasi
setiap lapangan dikejar, kemudian spanduk saya di seluruh desa, terutama di Sakohot itu banyak sekali untuk mengusir saya setiap saat. Nah, sekarang mereka bukan berhenti tapi beberapa banyak sekali orang dipenjarakan oleh PIK 2, dan kita tahu persis bahwa PIK 2 ini betul-betul sudah menguasai wilayah Banten. Dan saya berharap dengan pencabutan ini maka gubernur, bupati, kapolda, kemudian pangdam, kemudian kejaksaan, pengadilan, kepala desa, lurah, ulama apa segala, berhentilah menjadi anak buah PIK 2, karena Presiden Prabowo sudah menyatakan itu bukan proyek strategis nasional. Dan saat itu semua wilayah itu dipasang seakan-akan wilayah PIK 2, padahal yang ditetapkan PIK 2 itu hanya 1.700 hektar dan ditutupi dan selalu dibuka dan tidak pernah terbuka. Nah, dari segi PIK 2, biang keroknya ya kita sebutkan saja adalah Dirutnya. Dirut itu Jenderal Purnawirawan Marinir Nono Sampuno, kemudian Aguan, kemudian Antoni Salim, kemudian yang di lapangan itu adalah Ali Hanafi, kemudian berbagai kaki tangannya itu hampir seluruh kepala desa dan lurah wilayah pantai utara Banten itu adalah kaki tangan PIK 2. Nah, itulah orang-orang PIK 2 yang sedang hampir saja merampok negara ini dan menjadikan Banten sebagai wilayah kayak negara dalam negara. Sekarang pertanyaannya, dengan pencabutan ini apa yang harus dilakukan? Nah, pemerintah harus segera melakukan audit terhadap PIK 2. Tanah-tanah yang sudah diambil oleh mereka itu satu adalah tanah negara, 2 tanah tidak bertuan, 3 adalah laut, pantai, dan sungai, yang keempat adalah tanah rakyat, dan yang kelima adalah wilayah-wilayah tanah-tanah fasilitas sosial yang diambil. Saya ingin katakan, tanah negara yang sudah ambil perlu dilihat kembali apakah hutan lindung sudah diambil. Saya dapat informasi sebagian sudah diubah menjadi wilayah komersil. Itu harus segera diambil, dikembalikan ke negara dan ganti rugi. Yang kedua adalah tanah-tanah yang bantaran sungai yang sangat, saya lihat itu betul-betul sudah habis tuh, Sungai Tahang, Sungai Paris yang dekat Teluk Naga, itu berbagai sungai-sungai itu bantarannya sudah diambil, dan sungai yang mungkin lebarnya 10-15 meter sekarang mungkin tinggal 5 meter, dan pinggirnya itu menjadi wilayah komersialnya PIK 2. Nah, kemudian wilayah bantaran sungai yang ada itu menjadikan wilayah komersial mereka, dan itu coba lihat itu bantaran sungai dijadikan wilayah sebagai wilayah front city, yaitu pemandangan terhadap pemukiman atau fasilitas yang digunakan, pada itu jelas-jelas milik negara. Negara harus mendapatkan fasilitas dari situ. Hutan mangrove yang dijadikan sebagai sebagai lingkungan wisata yang menjadikan pemandangan tanpa itu milik negara, harusnya mereka juga membayar. Jadi wilayah yang sudah diubah, wilayah yang dimanfaatkan sebagai wilayah lingkungan untuk dijual itu harus dibayar. Wilayah-wilayah yang hilang itu juga harus dibayar. Jadi bantaran sungai, coba jalan-jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan negara itu juga sudah habis oleh mereka. Kita tidak tahu ganti ruginya seperti apa. Irigasi di wilayah tersebut itu wilayah pertanian, ada irigasi primer, ada irigasi sekunder, ada irigasi tersier, itu semua sudah diambil oleh PIK 2. Itu irigasinya terdiri 2, itu irigasi sawah dan irigasi tambak. Nah, itu semua sudah diambil oleh PIK 2 dan saya yakin tidak ada ganti ruginya. Maka itu peta-peta yang ada dulu, mohon Pemda Tangerang berhentilah menjual negara ini, dan itu harus diaudit semua untuk diganti rugi oleh PIK 2. Nah, kemudian wilayah-wilayah sosial seperti tadi saya bilang, kita tahu desa-desa yang ada lapangan bola dulu, ada musola, ada masjid, ada
surau, ada taman-taman desa, itu semua sudah diambil oleh PIK 2 dan rata sama sekali oleh PIK 2. Nah itu saya punya keyakinan sepertinya tidak ada ganti rugi dari PIK 2. Maka itu harus diaudit semua. Jalan desa yang hilang berapa, jalan kabupaten berapa, jalan kota berapa, jalan provinsi berapa, jalan negara berapa. Dan itu dikalikan luasnya dan jangan dikalikan harga 50.000 per meter. Tapi kalikan sekarang mereka tuh menjual antara 25 sampai 30 juta rupiah per meter. Dan yang ini adalah pantai-pantai, sepanjang pantai, perkiraan pantai yang sudah dikuasai sekarang, mulai dari PIK 1 sampai dengan Sungai Cisadane, kalau kita naik mobil itu selebih dari 30 km, artinya mungkin pantainya mungkin 20-an kilometer, itu harus diperiksa, karena kami sudah mengetahui bahwa banyak sekali pantai-pantai yang sudah sebenarnya ditimbun, itu adalah milik negara. Dan saya tidak tahu ada ganti ruginya apa tidak ada. Saya tahu ada restoran, tempat rekreasi yang sangat terkenal di PIK 2. Saya nggak usah sebutkan namanya. Saya paham betul itu adalah bekas pantai milik negara yang sekarang menjadi milik PIK 2. Nah, ganti ruginya seperti apa? Banyak sekali. Coba Anda lihat di Sungai Paris itu adalah wilayah yang sangat mahal karena bangunan-bangunan menghadap ke bantaran sungai yang jelas-jelas milik negara dan itu dijual oleh PIK 2. Ini harus diaudit semua. Nah, saya berharap Presiden Prabowo menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan pendapatan negara dari PIK 2 yang jelas-jelas sudah melakukan okupasi terhadap aset negara untuk digunakan secara komersial. Saya ulangi, aset negara yang sudah diambil adalah sungai, bantaran sungai, irigasi, kemudian jalan, kemudian pantai, dan mungkin sebagian hutan lindung. Nah, saya yakin itu nilainya sangat besar. Kalau umpamanya anggaplah 5.000 hektar saja yang total yang sudah diambil, karena perhitungan saya dulu lebih, karena kalau dibebaskan semua, maka coba bayangkan kalau ada 5.000 hektar atau apa, mungkin sekarang yang sudah diambil di 2 kecamatan mungkin 2.000-an hektar, ya kalikan saja umpamanya 2 juta per meter, maka itu sama dengan bisa ya 5.000 hektar, 1 hektar kalau 2 juta, 20 juta, maka itu puluhan triliun uang negara yang harus masuk ke negara dari PIK 2. Nah, terhadap pihak-pihak yang menganggap PIK 2 bahwa itu masa depan, seperti Anda tahu bahwa sebenarnya PIK 2 merencanakan pembangunan sangat besar itu dari PSN. Nah, rencananya dari PSN yang ada, dari 1.700 hektar itu memang di wilayah Kohot, wilayah Kohot itu wilayah ujung Sungai Cisadane, itu akan dibangun sebenarnya di satu sirkuit internasional, lapangan golf internasional, pusat rekreasi internasional, dan semua itu berhenti karena tidak diizinkan lagi oleh negara untuk membangun sebagai wilayah rekreasi yang dibungkus. Wilayah rekreasi pada jelas-jelas real estate itu diberhentikan semua. Jalan tol yang dibangun, sebenarnya jalan tol itu sampai ke wilayah pusat yang saya sebutkan tadi, wilayah PSN, ya, itu nanti itu tidak ada pembangunan sekarang. Jadi sebenarnya itu memang ini wilayah yang sangat ambisius, sangat ambisius untuk menggusur rakyat dengan backing PIK 2, backing Joko Widodo. Nah, backing Joko Widodo saking kuatnya itu polisi, BRIMOB sudah dikasih lokasi pembangunan di sana, TNI 3 angkatan dikasih juga. Nah, saya katakan itu adalah betul-betul gimmick yang sangat tinggi, karena kalau dia kasih 10 hektar, maka sebenarnya nilainya itu hanya 5 miliar, karena mereka membebaskan tanah rakyat dengan Rp50.000 per meter. Nah, jadi kepada instansi pemerintah, kepada TNI, kepada polisi,
mohon dengan sangat janganlah mengambil menjadi bagian perampas tanah rakyat dengan menerima hadiah dari PIK 2 dari hasil penggusuran tanah rakyat yang memenjarakan rakyat untuk diberikan kepada lembaga negara, TNI, Polri, dan lembaga-lembaga lain. Selain pengembalian aset negara yang saya kemukakan tadi, dengan pencabutan PSN PIK 2 yang jelas-jelas dulu memanfaatkan status PSN untuk menggusur rakyat dengan berbagai cara, maka saya minta agar PIK 2 segera mengembalikan tanah-tanah rakyat yang diperoleh dengan cara transaksi yang terpaksa, antara lain seperti menggunakan preman, intimidasi, kemudian membayar dengan harga yang sangat murah, 15 sampai 50 ribu rupiah per meter, kemudian memakai cara hukum, kemudian memenjarakan beberapa orang, dan saya berharap bahwa ini semua tanah-tanah tersebut dikembalikan. Satu, yang harganya sama sekali tidak masuk akal, di bawah harga pasar. Yang kedua, sekarang banyak sekali yang sudah diberikan uang muka tapi tidak diselesaikan dan dipaksa kemudian yang dijual secara terpaksa, apalagi mereka-mereka yang dipenjarakan. Itu saya pikir itu ribuan hektar tanah rakyat yang diambil seperti itu. Maka saya berharap seluruh rakyat yang menjadi korban PIK 2 bersatu untuk melakukan tuntutan kepada PIK 2 untuk mengembalikan tanah-tanah mereka. Terhadap juga irigasi-irigasi yang sudah dirusak oleh PIK 2, padahal itu dibatalkan, maka segera mereka harus mengembalikan kepada kondisi semula. Kepada Pemda Kabupaten Tangerang, saya berharap agar perubahan status wilayah-wilayah pertanian menjadi wilayah pemukiman lewat perubahan RUTW agar dikembalikan menjadi wilayah pertanian kembali. Karena seperti Anda ketahui bahwa keputusan Menteri ATR melakukan moratorium terhadap pengalih fungsi lahan pertanian menjadi lahan lain pemukiman, itu tidak dilakukan lagi. Walaupun wilayah tersebut sudah berubah menjadi wilayah non pertanian, tapi apabila fisiknya masih pertanian, maka tidak boleh dilakukan konversi. Artinya PIK 2 tidak bisa lagi melakukan konversi apapun wilayah Banten, wilayah Pantai Utara, karena moratorium perubahan wilayah pertanian menjadi wilayah pemukiman dan lain-lain. Pemda Tangerang sudah melakukan itu. Saya yakin adalah kong kali kong dengan PIK 2. Pemda Tangerang, berhentilah menjadi kaki tangan PIK 2 menggusur rakyat. Itu saya pikir saya mengingatkan, jangan menjadi alat oligarki yang disogok tanda kutip dari hasil rampasan atau penggusuran rakyat. Sekali lagi, PIK 2 yang keroknya adalah Joko Widodo, Sandiaga Uno, Airlangga Hartarto, kemudian mantan Bupati Tangerang Ahmad Jati. Itulah biang kerok terjadinya PSBN PIK 2. Kepada negara, lakukan segera audit terhadap aset negara untuk dikembalikan ke negara atau dibayar ganti rugi oleh PIK 2. Sekali lagi, terima kasih Pak Presiden Prabowo. Lakukan penertiban semua dari pihak-pihak yang merampok aset negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.